Tanganmu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati anugerah berkat kuasa Allah Yesus Kristus Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semua oleh karena kuasa firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu layaklah kita selalu menaikkan syukur pujian kita bagi Allah yang setia, yang mengasihi kita, dan menaikkan mazmur kita bagi kemuliaan-Nya, sebab Allah Tuhan kita Yesus Kristus setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Rahmat-Nya selalu baru. Setiap hari, setiap pagi kita rasakan. Saudara terkasih, betapa kita bersukacita, beria-ria oleh karena sukacita, damai sejahtera diberikan bagi kita. Apa yang diberikan Allah Yesus Kristus Tuhan bagi kita tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Sebab itu
janganlah kita khawatir dan janganlah kita takut, sebab pemeliharaan Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, ajaib, sempurna di dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak terbatas, melampaui segala akal dan pikiran kita. Saudara terkasih, tidak terjangkau segala perbuatannya, ajaib. Setiap waktu, setiap detik, setiap hari Allah kita bekerja di luar jangkauan pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tak pernah kita dengar oleh telinga dan tak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab kasih-Nya begitu tinggi dan dalam dan luas, melampaui akal dan pikiran kita. Ia memberikan lebih dari apa yang kita doakan, harapkan, pikirkan. Saudara terkasih, Ia memberikan bagi kita. Sebab itu, jangan kita mengandalkan pikiran kita. Saudara terkasih, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Saudara terkasih, sebab jalan-jalan Tuhan bukanlah jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan jauh berbeda. Saudara terkasih, jika kita menghendaki sesuatu menurut keinginan kita, tetapi Tuhan memberi, saudara terkasih, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab saudara terkasih, jalan Tuhan dengan jalan kita dan rancangan Tuhan dengan rancangan kita sejauh langit dengan bumi. Saudara terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran, tetapi kita sering melakukan hidup di dalam nafsu daging, keangkuhan hidup. Saudara terkasih, itulah manusia. Sebab itulah Allah, oleh karena besarnya kasih-Nya kepada kita, Ia menyerahkan Anak-Nya yang tunggal agar kita hidup di dalam kehendak Allah, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita lagi hidup dalam daging dan segala hawa nafsunya yang memberikan kenikmatan yang sesaat, namun semuanya itu membawa kita menjadi jauh dalam hadirat Allah. Saudara terkasih, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam roh dan kebenaran, matikan segala keinginan daging dan segala keangkuhan hidup, hawa nafsu jahat yang daripadanya yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita hikmat, pengetahuan untuk kita beroleh roh takut akan Tuhan. 1 Petrus 4, saudara terkasih, ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu-waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara terkasih, kita harus mempersenjatai diri kita, di mana Yesus telah menderita penderitaan badani. Kita pun juga harus demikian menderita badani, saudara terkasih.
Sebab jika kita mengalami penderitaan badani, kita telah berhenti berbuat dosa. Sebab sudah banyak waktu-waktu kita pergunakan untuk melakukan segala keinginan manusia, nafsu, dan segala keangkuhan hidup, dan segala nafsu jahat, percabulan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, hidup seperti Yesus yang menderita penderitaan badani. Saudara terkasih, sebab itulah firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah pengenalan akan Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitannya, dan menjadi sama dalam penderitaannya, agar serupa dalam kebangkitannya. Dan firman Tuhan berkata, segala yang kumiliki kuanggap sampah karena aku telah mengenal Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, memang aku telah mengejarnya, tetapi bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku memandang kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kepada keselamatan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, Paulus menganggap segala apa yang dimilikinya adalah sampah ketika ia mengenal Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatnya. Saudara terkasih, ia menghendaki pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Saudara terkasih, karena di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, saudara terkasih, maut telah dikalahkan. Saudara terkasih, dan kita menjadi pemenang. Saudara terkasih, kita akan beroleh kebangkitan dan hidup oleh karena Yesus Kristus telah bangkit dan hidup dari antara orang mati. Begitupun kita, jika kita hidup serupa dalam penderitaannya, hidup di dalam menerimanya, dan Roh Kudus dan firman Tuhan itu yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam kita, itu juga yang membangkitkan kita menjelang Yesus Kristus menyatakan diri kita yang mengasihi Dia, yang menerima Dia, baik korbannya, baik kuasanya. Saudara terkasih, dan firman-Nya, kita terima Yesus Kristus Juru Selamat kita yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, kepada Allah Bapa. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, mari kita harus mempunyai pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita mematikan segala keinginan daging, dan kita menderita jasmani sehingga kita berhenti berbuat dosa, karena sudah terlampau banyak selama hidup kita pergunakan untuk menuruti keinginan manusia. Saudara terkasih, keinginan manusia secara jasmani, saudara terkasih, itu yang kita lakukan karena kita adalah manusia yang hidup, yang menerima, saudara terkasih, segala adat istiadat keturunan. Saudara terkasih, kita menerima segala perbuatan-perbuatan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga kita hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam nafsu. Sering juga kita melakukan
saudara terkasih, perdukunan. Saudara terkasih, kita pergi ke dukun, bertanya tentang nasib. Itulah yang kita lakukan dikala kita hidup di dalam kegelapan, saudara terkasih. Tetapi oleh karena kasih Allah, kita diangkat dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan hidup kekal, kasih karunia, anugerah berkatnya bagi kita yang hidup dalam berharap. Dan kita harus sama seperti Yesus Kristus Tuhan yang mematikan daging, menderita jasmani daging kita agar kita berhenti berbuat dosa. Saudara terkasih, jangan kita menuruti hawa nafsu daging untuk kita hidup dalam kemegahan, dalam keangkuhan, menikmati dunia ini. Kita akan terikat, saudara terkasih, dan terbelenggu, saudara terkasih. Kita akan mengalami berbagai macam malapetaka oleh karena murka Allah, saudara terkasih, sebab barang siapa yang menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh, ia akan menuai kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab telah nyata keinginan daging itu adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, makan minum, saudara terkasih, dan sebagainya. Tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, mengasihi, saudara terkasih, dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu, agar kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah, Yesus Kristus yang maha tinggi, bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kekuatan dan kuasa dari sebelum segala abad, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam terang, menguasai diri dengan cara kita bergaul dengan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mengajar, menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Allah, berjalan di dalam iman, dalam pengharapan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang menguduskan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Sebab iblis mencurahkan, saudara terkasih, melalui udara segala macam hawa nafsu dosa, daging yang menjerat dan mengikat manusia yang tidak taat kepada firman Tuhan dan tidak melekat kepada Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Mereka akan terikat dan terbelenggu, bahkan tenggelam, saudara terkasih. Dan jika mereka tidak bertobat dan tidak sungguh-sungguh bertobat mencari Allah, Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, maka kita akan mengalami penderitaan baik di dunia ini, dan kita mengalami kebinasaan di dunia yang akan datang, saudara terkasih. Sebab itu, mari apapun keadaan kita, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa dan bersukacitalah di dalam pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita hidup menikmati dunia ini
Jika kita menikmati dunia ini, maka kita ada di dunia 666, tetapi biarlah kita hidup di dunia 77. Saudara terkasih, di mana kita hidup di dalam hadirat Allah, di dalam kekuatan kuasa Allah, di mana firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Jika kita juga menjadikan firman itu makanan kita akan bersinar, bercahaya. Sebab firman Tuhan adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara terkasih, sebab itu bangkitlah dan menjadi teranglah, dan biarlah kemuliaan Allah turun atasmu. Saudara terkasih, jangan kita tertidur di dalam dosa yang dilakukan di dalam gelap, bagaikan malam tiada lampu penerang, saudara terkasih, dan mabuk di malam hari dengan anggur-anggur kenikmatan dunia yang membuat kita, saudara terkasih, menjadi manusia yang dikendalikan oleh anggur Lucifer. Tetapi kita harus hidup di dalam terang kemuliaan Allah dengan kita berjaga-jaga dan mempergunakan segala perlengkapan senjata Allah, bertopangkan keselamatan, baju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh untuk kita dapat melawan segala panah iblis yang meluncur, baik siang, malam, kapanpun. Jika kita terlena, saudara terkasih, jika kita tidak mempergunakan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan terkena panah itu, dan kita akan jatuh, tergeletak, dan bisa tidak bangun-bangun lagi, saudara terkasih. Sebab itu, marilah kita senantiasa berjaga-jaga, bertekun di dalam doa, dan senantiasa membaca firman Tuhan, renungkan di dalam hati, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita, bersukacitalah. Kiranya di masa akhir zaman, keadaan yang sukar, saudara terkasih, kasih semakin dingin, baik ekonomi, baik kesehatan, saudara terkasih, semuanya itu dalam pengendalian kuasa Tuhan, dan kita harus menjaga kesehatan kita, sebab kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam di dalam kita. Jangan kita mempergunakan tubuh bait Allah ini untuk merusakkannya oleh karena kita berbuat dosa. Jangan kita tidak menjaga kesehatan kita. Misalnya kita bergadang, saudara terkasih, kita menghisap rokok, minuman keras, semuanya itu merusak tubuh kita, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah kita menjaga tubuh bait Allah ini, dan biarlah Roh Allah bekerja di dalam kita, bersukacita di dalam kita oleh firman-Nya. Saudara terkasih, jika kita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan kita, maka saudara terkasih, itu kesalahan daripada kita, saudara terkasih. Kita pun manusia harus mempunyai hikmat yang daripada Allah, agar kita menjaga tubuh ini, agar tubuh ini sehat dan dipergunakan Allah Tuhan untuk kemuliaan-Nya, saudara terkasih. Sebab siapakah manusia ini? Keadaan kita
semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah, untuk hormat dan kemuliaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita di akhir zaman ini, apapun keadaan kita, bersyukurlah, saudara terkasih. Biarlah hati kita beria-ria di dalam Allah, dalam Tuhan, kekuatan kita. Sampai disinilah kesaksian firman ini, anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Salam.